Dan kini kita akan kembali ke Ritz-Carlton dan menyaksikan pidato sambutan dari Wakil Presiden Yusuf Kala dalam Kongres ACI FMI ke-55 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. 60-70% rupiah meningkat berkali-kali dan harga saham jatuh walaupun pada waktu itu pasar modal masih tidak sebesar hari ini. Diakibatkan karena antara lain ketidakhati-hatian Indonesia mengelola sistem keuangannya juga di samping krisis Asia. 10 tahun sebelumnya Pakto 88 dengan sangat liberal, sangat mudah orang membuat bank di Indonesia. Dalam waktu beberapa bulan saja berdiri 250 bank di Indonesia. Persaingan yang tidak sehat dalam ekonomi yang masih terbatas menyebabkan terjadinya masalah-masalah di sistem perbankan 10 tahun kemudian dan terjadilah krisis itu. Kita mengalami itu, karena itulah setelah tentu juga diketahui setelah krisis 2008 dunia makin berhati-hati dalam mengelola sistem keuangan dunia dan juga negara masing-masing. Masa market fundamentalis tentu perlu dievaluasi seperti itu. Masa lebih berhati-hati seperti juga banyak disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia perlu menjadi bahagian daripada kesepakatan kita secara mendunia untuk menjadi bahagian agar tidak timbul risiko yang dalam ekonomi masing-masing. Ekonomi dunia kita mengetahui pada dewasa ini belumlah sebaik apa yang kita harapkan. Pelemahan ekonomi di hampir semua benua masih terjadi. Amerika yang tumbuh hanya di bawah 1%, Eropa yang mengalami juga masalah, Asia yang mengalami masalah. Tentu Indonesia bagian daripada semua juga mengalami pelambatan ekonomi. Namun dari segi ukuran-ukuran di Asia, Indonesia berada di tengah-tengah, tidak terlalu rendah. 5% berarti tidak terlalu rendah, tapi tidak juga terlalu tinggi dibanding juga beberapa bagian negara. Tapi yang paling penting Indonesia menginginkan suatu stabilitas ekonominya secara berlangsung sehingga dapat tumbuh dalam batas-batas yang baik. Karena Indonesia pasti dan yakinlah mempunyai potensi yang besar untuk maju karena mempunyai modal yang cukup di samping penduduk pasar yang cukup yang sangat besar 250 juta orang, sumber daya alam yang kuat, sumber daya manusia yang tentu baik sehingga menjadi pasar sekaligus menjadi tempat produksi yang bisa bersaing dengan banyak negara di kalangan di region ini. Itulah harapan kita semua tentu menjadi bahagian daripada upaya bisnis ke depan secara bersama-sama. Apa yang dapat dilaksanakan, apa yang dilaksanakan oleh Indonesia untuk itu? Seperti saya katakan tadi, dari segi makroekonomi, suatu angka-angka yang positif, walaupun tidak sebesar, tapi tumbuh dari 4,8 menjadi lebih 5 diharapkan tahun ini. Itu suatu pencapaian yang baik pada situasi yang di mana dunia mengalami kesulitan ini. Kita harapkan juga harga komoditi yang juga menjadi bahagian daripada ekonomi Indonesia sudah mencapai titik terendah. Tentu apabila telah tercapai terendah tentu akan mengalami pertumbuhan yang baik. Sama dengan minyak yang telah turun di bawah 30 sekarang sudah di atas 40 US dollar per barrel. Tentu harga juga lain akan mengikuti dalam masa yang cepat pada masa datang. Ini semua hal yang optimis yang kita hadapi. Juga tentu karena itulah maka seperti juga disampaikan tadi oleh Gubernur Indonesia, banyak langkah-langkah struktural yang telah kita jalankan di negeri ini. Suatu kesulitan tentu ada jalan dan juga manfaatnya. Karena kita tidak lagi dapat mengharapkan banyak pada harga komoditi hari ini, maka ekonomi Indonesia banyak beralih kepada sistem manufaktur dan nilai tambah yang baik. Komoditi yang selama ini diimpor secara hanya raw material diwajibkan untuk mempunyai nilai tambah dalam sistem manufaktur yang baik negeri ini. Ini menjadi bagian daripada usaha kita di samping pertanian
dan untuk memperkuat ekonomi domestik. Dari sisi keuangan, Indonesia selalu menjaga untuk tidak terjebak dalam defisit yang terlalu tinggi. Berbeda dengan banyak negara, defisit Indonesia diatur oleh undang-undang. Tidak boleh lebih 3% daripada GDP. Tahun yang lalu Indonesia defisit 2,5%. Karena itulah maka Indonesia tidak akan terjebak kepada masa lalu dengan utang yang tinggi. Maka karena itulah Indonesia harus menjaga itu stabilitasnya agar tercapai situasi yang lebih baik daripada itu. Kemudian kita memahami juga bahwa pada dewasa ini ASEAN Community telah dimulai. Artinya adalah di samping dunia, di region ASEAN juga akan terjadi persaingan yang sehat dan lebih baik. Dibutuhkan suatu efisiensi. Indonesia menggerakkan itu dengan efisiensi baik di sistem keuangannya sendiri. Satu hal yang tentu ingin Indonesia efisienkan ialah bagaimana sistem keuangan itu dapat bersaing. Selama ini bisnis Indonesia mengalami bunga yang tinggi. Di lain pihak, di banyak negara seperti Jepang, negatif interest telah terjadi. Karena itulah maka Indonesia mengambil jalan tengahnya dengan kerjasama Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah. Berusaha untuk menurunkan tingkat bunga Indonesia pada level yang bersaing dengan negara-negara ASEAN sendiri. Hal ini sangat memungkinkan dan harus dijalankan agar tingkat persaingan Indonesia dapat setara dengan negara-negara lain yang untuk mencapai tingkat pertumbuhan itu. Karena itulah maka kami harapkan di sini, di samping pembangunan infrastruktur juga tentu perbaikan sistem keuangan secara nasional. Tingkat pencapaian sistem perbankan belumlah dapat mencapai Indonesia karena Indonesia negara kepulauan yang besar. Namun keuangan inklusif merupakan program utama pemerintah dan juga sistem perbankan pada tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dapat dicapai lebih 90% pencapaian untuk mencapai seluruh bagian negeri ini. Karena sistem IT yang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya akan dijalankan juga dalam pencapaian ekonomi inklusif itu.